Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Azalia dengan NIM 2248201064 dari 6B Farmasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas nutraseutikal yang diberikan oleh Pak Hari. Pendahuluan dan kerusakan bahan pangan. Pendahuluan. Nutraseutikal didefinisikan sebagai makanan atau bagian makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan, seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Nutraseutikal berasal dari gabungan dua kata yang menunjukkan bahwa nutraseutikal memiliki manfaat seperti obat, namun berasal dari sumber makanan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja nutraseutikal dalam tubuh. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kerja nutraseutikal dalam tubuh meliputi bioavailabilitasnya, interaksi dengan makanan, kondisi, dan individu. Bioavailabilitas atau beberapa mudah zat aktif nutraseutikal diserap dan digunakan oleh tubuh. Sangat penting karena nutraseutikal tidak mudah diserap dan tidak akan memberikan efek yang diharapkan. Interaksi dengan makanan juga bisa mempengaruhi penyerapan nutraseutikal, dan beberapa nutraseutikal mungkin lebih efektif saat dikonsumsi bersamaan dengan makanan tertentu atau pada waktu tertentu. Selain itu, kondisi individu seperti usia, kesehatan, dan genetik dapat mempengaruhi bagaimana tubuh merespon nutraseutikal. Selanjutnya, sumber bahan alam. Sumber bahan alam dalam nutraseutikal dapat berasal dari berbagai jenis bahan alam, seperti sumber nabati, contoh-contohnya buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, lalu tanaman herbal. Yang kedua, sumber hewani, yaitu ikan, susu, dan telur. Selanjutnya yaitu kerusakan bahan pangan. Bahan pangan atau makanan yang dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah jenis bahan pangan atau makanan dan kondisi lingkungan. Penyebabnya yaitu bahan dapat mengalami kerusakan pangan atau makan karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan, dan binatang, aktivitas serangga, parasit, binatang pengerat, kandungan air dalam pangan, suhu, udara, oksigen, sinar, waktu, dan penyimpanan. Klasifikasinya yaitu bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya. Yang pertama, bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, contohnya buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya serelia dan kacang-kacangan. Yang terakhir adalah tanda-tanda kerusakan. Yang pertama, tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang, wortel, dan ubi jalar. Yang kedua, tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya seperti tepung. Yang ketiga, tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur dan produk-produk jeli. Penyimpangan rasa, contohnya sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi tengik. Selanjutnya, penampakan secara visual penyimpangan, contohnya berlendir seperti daging, ikan, dan adanya jamur pada rot. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.